Jadi lengkapnya yang di awal. Oh ya, terima kasih Hen. Selamat bertemu lagi. Jadi Buder akan kami wawancara untuk riset kami, penelitian tentang 100 tahun FIC berkarya di Indonesia. Lalu hasil riset kami itu yang pertama itu nanti akan berupa makalah, yang kedua ada buku kenangan yang akan kami cetak, lalu yang diusulkan untuk dicetak maksudnya. Lalu yang ketiga itu ada pementasan, naskah pementasan. Jadi kami mengkompilasikan spiritualitas, kehidupan, karya masing-masing Buder, dan itu nanti dikompilasi menjadi sebuah karya pementasan. Nanti disutradari oleh Mas Asa Jatmiko ini. Ya, terima kasih. Kami juga akan mengemas kisah kreatif dari kisah-kisah para Buder, terutama kisah perjalanan misi FIC di Indonesia, misa puncaknya. Itu Buder, pada pagi hari ini terima kasih atas waktunya untuk kita cerita bareng-bareng tentang FIC. Ya, tapi nanti sebelum masuk ke FIC kami mau cerita tentang Buder dulu, mencari tahu tentang latar belakang Buder, lalu kehidupan dan lain-lain. Oke, ya, terima kasih Hen. Ya, lalu pertanyaan Pak Buder, nama lengkapnya siapa Buder? Saya Fransiskus Asisi Dwiatno. Ya. Lalu tempat tanggal lahir? Saya lahir di Kulon Progo, tepatnya di Desa Duren Sawit, tanggal 19 Februari 1969. Buder, kalau boleh tahu tentang cerita Buder di masa kecil, latar belakang, bagaimana sehingga Buder itu memutuskan untuk menjadi Buder dan FIC ya, dipilih. Iya, terima kasih. Saya lahir kecil dan besar di dusun, sehingga cara berpikir saya atau mungkin cara bertindak saya ya biasanya anak-anak dusun. Keluarga saya petani, saya anak nomor 2 dari 4 bersaudara dan semuanya laki-laki semuanya. Dari 4 saudara ini, kakak saya pada waktu saya di kelas 5 dia sudah meninggalkan kami seminari Palembang, sehingga praktis setelah kelas 5 itu saya menjadi anak sulung di rumah. Bapak saya karena seorang petani dan kami berempat itu laki semua, maka segala pekerjaan di kebun maupun juga di rumah harus bisa dituntut semacam itu. Dan bapak saya juga termasuk orang yang tegas, disiplin, dan keras dalam mendidik saya. Maka untuk tugas-tugas harian pagi sekolah, tentu setelah sekolah biasanya ya langsung disiapkan oleh bapak pupuk atau cangkul atau apapun langsung ke ladang. Sehingga kelas 6 SD itu sudah biasa mencari uang saku sendiri dengan jualan ketela atau apapun ke pasar. Pada waktu kakak ke seminari saya juga sudah merasa pengen juga menjadi seorang imam, menjadi romo. Maka saya mencoba menyiapkan diri ya, paling tidak belajar lebih baik. Sehingga nilai-nilai saya di SD setelah ditinggal kakak itu justru menjadi lebih bagus. Di SMP saya akhirnya juga masih memelihara rasa ketertarikan untuk menjadi imam ini. Tetapi pada saat kelas 3, waktu diadakan tes itu saya dilarang oleh suster kepala sekolah saya karena nilai bahasa Inggris saya tidak pernah lebih dari 6. Sementara nanti di seminari itu ada pelajaran bahasa Latin, maka suster mengatakan kamu nggak usah ke seminari karena di sana ada bahasa Latin juga, maka sebaiknya kamu langsung saja ke SPG. Nah, waktu itu kalau saya tidak boleh ke seminari, saya sebenarnya tidak suka ke SPG karena kalau menjadi guru saya tidak senang. Pikiran saya pada waktu itu saya mau menjadi ya montir lah. Saya ingin ke STM, bengkel yang menyenangkan bagi saya. Tetapi suster sudah memberikan pada saya formulir SPG Don Bosco pada tahun 1984, sehingga mau tidak mau saya harus berangkat ke SPG Don Bosco ini di Semarang. Waktu berangkat saya diantar bapak saya
Dan tentu sebagai pengalaman kali pertama pergi ke kota ya banyak yang mengagumkan. Sampai di Ambarawa saya sudah mengajak Bapak turun karena saya kira itu sudah sampai di Semarang. Tetapi ternyata belum ya, pokoknya ngelihat gedung yang banyak, yang tinggi, yang megah itu saya merasa itu adalah SPG, maka akhirnya ya sudah kami naik lagi bis kemudian sampai di Semarang. Pengalaman di Semarang di SPG ini menjadi satu momen yang ya momen perubahan bagi saya. Saya merasa waktu di SMP itu kenakalan saya sebagai seorang anak-anak juga berkembang dengan bagus, sehingga segala kenakalan yang pernah dibuat, entah itu yang namanya ya mencuri buah-buahan di kebun itu sering, kebun tetangga tentunya, lalu membolos itu juga biasa, berkelahi juga biasa, lalu juga ya pernah suatu saat karena di sana kan daerah Perumasan itu kan daerah peziarah ya, sering juga kalau ada makanan dari para peziarah yang ditinggal juga kami sering mengambil, tidak semua tentunya. Dan itu adalah kenakalan-kenakalan saya yang terjadi pada waktu itu. Nah setelah di SPG, di kelas 1 saya masih nakal juga. Dan kelas 2 itu juga saya belum merasa akan menjadi guru. Tapi pelan-pelan karena setiap hari Minggu itu mulai ada pelajaran sekolah minggu di Jatingaleh, kadang-kadang di Karangpanas, kadang-kadang di Kagok, ya akhirnya mulai merasa tertarik untuk menjadi seorang guru. Itu pengalaman menumbuhkan rasa empati atau rasa sebagai seorang guru muncul pada saat ada micro teaching, ada kesempatan katekese itu. Sampai pada suatu saat kelas 2 saya dikeluarkan dari asrama. Karena saya pada waktu itu hari Rebo saya tidak ikut senam massal. Setiap hari Rabu itu senam massal. Saya tidur di bawah jemuran anduk di asrama, kemudian pada waktu itu benar kepala sekolah keliling dan langsung menendang kaki saya tidur terkejut juga, langsung saya diseret, ya begini, langsung diseret keluar ke lapangan. Setelah di lapangan, karena ada tiak sendiri beberapa teman, kemudian disuruh lari keliling lapangan sepak bola itu 12 kali. Setelah itu baru disidang di kantor. Karena pada saat itu pas ada anak yang kehilangan uang 25.000. Ada anak, tapi saya jelas saya tidak mengambil. Saya memang di rumah dulu saya juga maling juga, tapi setelah di SPG itu nggak pernah, belum pernah lah. Karena saya tidak mengaku, saya dimarah-marah, dimaki-maki oleh buder saya, buder kepala sekolah itu. Dan pada hari itu saya disuruh pulang, mau jemput bapak saya supaya datang ke sini dan mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Lalu saya pulang, saya pinjam uang pada buder pemimpin asrama untuk pulang. Karena saya bukan orang yang punya duit, maka saya pinjam. Dan buder pemimpin asrama itu dengan sangat murah hati memberi pinjaman. Sampai hari berikutnya saya datang ke sini dengan bapak saya dan itu pengalaman yang memalukan. Kalau orang tua dipanggil karena kenakalan itu memalukan. Kalau orang tua dipanggil karena prestasi itu membanggakan dan itu memalukan, tetapi saya tidak merasa bersalah juga. Sampai pada saatnya bapak menyampaikan kepada saya dalam bahasa Jawa, nek kowe iki pancen nyolong tak kijoli. Maka saya mengatakan, Pak, di rumah saya mungkin menjadi pencuri, tapi saya di sini sebagai calon guru saya tidak pernah mencuri. Kecuali kalau hanya buah-buahan biasalah. Maka saya katakan sampai kapanpun saya tidak akan mengaku karena saya memang tidak mencuri. Lalu akhirnya buder saya mengatakan kalau tidak mengaku saya bawa kantor polisi. Saya katakan ya mari silahkan bawa kantor polisi saja. Karena tidak ada titik temu dan saya tetap pada pendirian saya karena masih tidak melakukan. Akhirnya saya diputus untuk dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari asrama. Maka semester yang genap saya dikeluarkan dari asrama. Tetapi maaf ya teman-teman saya yang setiap hari, setiap malam belajar dengan saya itu masih memelihara saya. Sehingga makan pagi masih disiapkan teman-teman saya, makan siang juga disiapkan, hanya sore saya makan sendiri. Sehingga kalau makan datang SPG pagi terus sudah ada satu teman namanya Priyo itu segone neng lemari, ya, tahu nasinya disiapkan di lemari. Siang saya diminta wis ngenteni sedilo tak siapin. Ya walaupun itu sisa dari teman-teman, artinya sisa yang tidak terambil, tapi itu cukup bagi saya. Itu luka,
bagi saya pada seorang buder kepala sekolah. Tapi di satu sisi buder pimpin asrama saya buder yang baik, sehingga setiap bulan meminjami saya untuk pulang, kemudian nanti hari minggunya saya kembalikan lagi, dan itu menarik bagi saya kehidupan seorang buder itu namanya buder Marcel, sekarang masih ada juga di Tumbang Titi. Sampai akhirnya kelas 3 saya masih di luar juga, dan pada waktu itu bulan April Mei ada pengumuman screening calon buder itu. Dari SPG Don Bosco itu ada 14 anak. Dari 14 anak itu saya salah satunya, dan saya tidak diberi rekomendasi oleh kepala sekolah saya. Saya waktu di Muntilan ditanya oleh Buder Andrio sebagai tim seleksi itu, kok kamu tidak diberi rekomendasi oleh kepala sekolahmu, kenapa? Saya katakan kepala sekolah saya tidak suka pada saya, tapi nilai saya lumayan baik. Akhirnya dari 14 itu yang di screening kami bertiga, saya, Gurada Kawan, dan Krismanto yang diterima. Dan waktu ada pengumuman penerimaan itu, surat saya juga tidak diberikan pada saya oleh kepala sekolah saya. Lalu saya hanya melihat punya teman saya, Gurada Kawan, dan nama saya tercantum di sana. Maka saya mengerti. Lalu saya menyurati Buder Andrio, saya belum menerima surat pemberitahuan screening, tapi Buder Andrio menjawab, surat sudah saya kirimkan kepada buder kepala sekolah, silahkan diurus kepada kepala sekolah. Yang muncul pada waktu itu hanya satu, saya ingin membuktikan bahwa saya itu tidak seburuk yang buder kepala sekolah saya pikirkan, saya tidak sejelek yang dia katakan, saya tidak sejahat yang dia pikirkan tentang diri saya. Hanya itu, ingin membuktikan bahwa saya tidak seburuk, sejelek, sejahat yang dia pikirkan. Maka sampai akhirnya ya saya masuk calon buder, dan bagi saya pada waktu itu pergulatannya juga muncul juga. Nanti kalau jadi buder ketemu dengan buder kepala sekolah saya itu juga tidak nyaman pasti. Maka mulai juga terpikirkan, saya ngomong dengan kakak saya, Mas, apakah boleh saya ikut dengan kamu? Dia di novisiat di SCY. Maka saya katakan, saya mau kalau boleh menjadi Romo lagi. Maka saya mengatakan, kalau kamu menjadi Romo di SCY, ya silahkan, saya tak keluar, supaya tidak ada persaingan antara kakak dan adik. Dan saya sangat mengerti, karena memang di rumah saya juga begitu, kakak dan saya selalu bersaing dalam banyak hal. Maka akhirnya saya mantap saja, pokoknya tugas saya keyakinan saya ingin membuktikan bahwa saya itu tidak seburuk, tidak sejahat, tidak sejelek tadi ya, itu saya lakukan, dan itu saya coba. Maka waktu saya minta izin pada Bapak dan menunjukkan surat bahwa saya sudah diterima screening itu, Bapak hanya mengatakan, "Wih, pilihanmu, kalau mau jadi buder, jadilah buder yang baik, tapi serius. Kalau ibu jelas mengatakan tidak boleh, karena ibu merasa dan mengatakan pada saya, kalau kakakmu sudah menjadi seorang Romo, kemudian kamu menjadi buder, terus nanti siapa yang akan melanjutkan keturunan keluarga ini?" Argumentasi saya, kita masih punya 2 adik yang masih bisa memberikan keturunan, dan nanti biar mereka yang menghasilkan keturunan. Nanti kalau adikmu juga menjadi buder, menjadi Romo, ya nanti kan masih ada 1 lagi. Akhirnya ya saya akan mengatakan, saya hanya mau mencoba. Prinsip saya hanya mencoba. Kalau bisa 1 hari, pasti hari berikutnya bisa. Kalau sudah 2 hari, berarti 2 hari berikutnya bisa. Kalau sudah 4 hari, berarti 4 hari berikutnya bisa. Itu terus menerus. Sampai akhirnya 1 bulan, berarti bulan berikutnya bisa. Setengah tahun juga sama. Tetapi pada saat 1 tahun setelah masa postulat itu selesai, baru saya berpikir, apakah 1 tahun berikutnya bisa ya di novisiat yang tidak boleh keluar dan harus di dalam terus, banyak latihan rohani dan seterusnya itu. Lalu akhirnya ya saya hanya pasrah. Kalau dulu saya berambisi untuk menunjukkan bahwa saya itu bukan orang jahat, bukan orang jelek, bukan orang yang busuk semacam itu, sekarang saya sudah tidak mampu lagi, karena yang menjadi patron bagi saya pada waktu itu saya di postulat, buder kepala sekolah saya keluar. Nah, sehingga
satu pihak saya merasa lega bahwa nanti tidak akan ketemu orang yang keras, yang jahat semacam itu, tapi di lain pihak juga saya tertantang, ini patronnya yang mau saya tunjukkan, saya buktikan itu sudah nggak ada. Maka saya mencoba melihat-lihat beberapa buder yang ada dan mulai kenal dengan beberapa buder itu, ya rasanya semakin mantap saya menjadi buder FIC, dan keinginan-keinginan untuk menjadi seorang imam pada waktu itu sudah mulai hilang, dan saya mencoba untuk bertekun dalam tugas-tugas di novisiat. Sampai akhirnya tahun 90 saya selesai pendidikan masa novisiat itu. Awal saya masuk juga 14 orang, sampai di kawal kekal itu tinggal 6, dan sekarang masih 6 juga. Itu cukup awet bagi saya, angkatan saya. Dan bagi saya, angkatan saya itu sangat membantu satu dengan yang lain, walaupun tidak terlalu akrab, tetapi pada saat-saat kami sulit, saya menemukan teman-teman yang siap mendengarkan dan mengerti saya. Sampai saat ini, itu yang terjadi. Maka saya pada tahun 90 mengucapkan janji prastia saya, dan sejak saat itulah saya mencoba untuk berpikir saya sebagai seorang buder. Saya merasa sebagai seorang buder, saya mengerjakan segala sesuatu ya sebisa mungkin saya hayati sebagai seorang buder. Tentu itu butuh suatu perjuangan terus-menerus, dan itu saya usahakan sampai sekarang. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dengan masa lalu saya sampai akhirnya menjadi buder. Lalu riwayat karya buder setelah prastia lalu sampai sekarang. Oke, terima kasih. Tahun 90 saya mulai masuk, itu kemudian diberi tugas pertama di Panti Asuhan Santa Maria Mboro. Pada waktu itu saya juga bertugas di SD sebagai guru, karena saya lulusan SPG tadi. Tahun pertama saya mengajar di kelas 3, tahun kedua saya mengajar di kelas 6. Sehingga ya mengalami bagi saya suatu prestasi, ya, melompat dari kelas 3 ke kelas 6. Tapi sebagian anak-anak yang saya ajar itu kan anak-anak saya sendiri di panti asuhan. Karena di kelas 3 itu dari 36 anak itu 8 anak dari panti asuhan. Kemudian waktu tahun kedua di kelas 6 itu dari 46 anak itu 15 sendiri anak panti asuhan. Sehingga kalau saya kesulitan mengajar di kelas, ya di rumah saya ajar sendiri. Itu 2 tahun sampai tahun 92. Lalu 92 saya dipindah tugaskan untuk studi di Sanata Dharma. Pada waktu itu pilihan yang disampaikan pada saya satu adalah keperawatan. Pada waktu itu saya ya tersenyum diberi tawaran, diberi tugas untuk menjadi sekolah calon perawat itu, karena dari SPG masuk jadi perawat. Dan saya sebenarnya dalam hati kecil saya juga tidak berani sebenarnya menjadi perawat. Nggak beraninya bukan karena apa-apa, karena ibu saya walaupun orang desa, tapi dia adalah kader kesehatan kelurahan dan kecamatan juga untuk di desa saya, sehingga membantu orang yang kecelakaan, membalut luka, membersihkan luka, bagi saya sudah biasa di rumah dengan membantu ibu saya. Maka pada waktu disuruh studi keperawatan itu yang saya pikirkan, apa saya nanti juga akan bertahan menjadi buder. Karena sekolah perawat itu hampir semuanya adalah cewek. Dan kalau cewek itu sudah diberi pakaian putih-putih itu ya semua cenderung kelihatan bersih dan cantik-cantik juga. Maka pada waktu itu saya bilang sama buder pemimpin saya, buder Diantos, buder saya itu mudah jatuh cinta. Apakah tidak lebih baik saya distudikan di tempat yang lain? Nah, buder Diantos mengatakan, nggak apa-apa, dicoba saja, itu ujian bagi kamu, sebagai panggilanmu. Saya diajak berpikir, kan sebenarnya ditantang, ini kuat pura ya panggilan saya. Lalu saya mengatakan, ya sudahlah kalau memang begitu. Saya mencoba mencari informasi di Karolus di Jakarta. Di sana yang mengatakan hanya menerima lulusan SMA. Nah, saya aman, lega. Kemudian lulusan di Panti Rapih, Bethesda juga sama, hanya lulusan SMA. Maka saya dengan percaya diri menyampaikan pada buder Diantos pemimpin saya, sekolah perawat itu hanya menerima anak-anak lulusan SMA, jadi SPG tidak diterima.
Maka bukan karena saya takut jatuh cinta tadi, tapi karena sekarang persyaratan yang dinas sudah jelas. Akhirnya ya saya diberi tawaran, silahkan kamu ngambil filsafat teologi atau bahasa Inggris atau bimbingan konseling. Lalu saya katakan, mana yang sebenarnya dibutuhkan kongregasi? Ya semua dibutuhkan, termasuk tadi perawat tadi. Lalu akhirnya saya mengatakan, Buder, kalau semua dibutuhkan sekarang terserah kehendak Tuhan aja. Saya ikut tes di Sanata Dharma juga di Kendungan, tapi mana yang lebih dulu diterima, yang itu yang akhirnya saya masukin. Lalu akhirnya saya diterima di pengumuman yang pertama di PPB, Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Lalu selama 4 tahun saya belajar di situ, dan tahun kedua, jadi setelah diterima di Sanata Dharma, saya pindah ke Jogja. Di Jogja itu satu komplek dengan SMA dan SD, maka tahun kedua saya sudah membantu di SMA dengan Bu Penny dan Pak Sabdono, karena kebetulan pada waktu itu kepala sekolah SMA juga pergi mengundurkan diri, sehingga ya karena saya belum punya ijazah S1 ya di belakang. Saya minta tolong pada waktu itu pada Pak Sabdono. Waktu saya sudah tahu bahwa Buder saya mengundurkan diri, ya saya yang melaporkan pada kepala kantor, kemudian lapor pada provinsial, lalu saya diminta untuk silahkan kamu menemui guru senior di situ yang paling berpengaruh itu siapa. Dan akhirnya saya menemukan Pak Sabdono itu, dan saya mendampingi Pak Sabdono selama 2 tahun sambil kuliah itu. Lalu tahun kelima sambil skripsi saya dipindah tugaskan di SMP Klaten. Di sana sambil menyelesaikan skripsi saya. Nah, pada waktu itu sebenarnya tidak harus skripsi, tetapi boleh komprehensif. Saya mengambil skripsi dan 1 tahun itu selesai. Setelah selesai, saya pikir saya akan lama di Klaten, tetapi ternyata dipindah tugaskan lagi, pindah ke Domenico Savio 98. Nah, saya ke Domenico Savio juga masih, saya sendiri takutnya kan menjadi masuk di sekolah yang sangat besar, yang saya lihat anak-anaknya pinter-pinter semuanya, bersih-bersih semuanya, dan yang menguatkan bagi saya pada waktu itu hanya ungkapan dari pemimpin saya pada waktu itu, sudah ganti provinsial, Bergwido. Dia mengatakan, saya percaya kalau kamu mau pasti kamu bisa untuk beradaptasi dan untuk menjalankan tugas itu. Maka akhirnya saya mencoba, dan saya tahu pada sebelumnya yang tugas di situ adalah Buder Heri, itu angkatan saya, dia di sekretaris, dan pada waktu itu saya menggantikan dia hanya beberapa bulan. Kemudian Pak Jemono langsung minta pada saya bersama dengan staf yang lain sebagai guru pembimbing tapi juga staf. Itu yang terjadi, sehingga 2 tahun pasti saya mendampingi Pak Jemono. Lalu tahun 2000 saya mengambil alih tugas tanggung jawab Pak Jemono itu, karena Pak Jemono sudah habis masa kerjanya sampai tahun 2004. Maka 1 periode tambah 2 tahun itu waktu yang cukup lama di Domenico Savio. Bagi saya, yang saya sangat terkesan Domenico Savio, karena waktu itu masuk pagi sore, ya rasanya ya tidak ada hari tanpa ada di sekolah. Dan pada tahun 2002 saya kira, saya sudah mulai lagi diminta untuk belajar di Unika oleh Buder Martin, karena Unika membuka pasca, maka saya masuk di sana. Tapi sekaligus pada saat itu juga kerepotan saya, karena pada tahun itu juga kita membuka kelas akselerasi di Domenico, sehingga satu pihak saya harus kuliah, lain pihak juga harus mempersiapkan kelas akselerasi, dan akhirnya ya kita jalan semuanya. Untungnya kuliah itu kuliah sore, jam 4:30 sore sampai jam 9:30 malam. Itu waktu yang bagi saya masih bisa, karena kuliah itu kuliah sore, sementara tugas sekolah pagi dan sore. Sampai 2004 di Domenico, kemudian 2004 saya dipindah ke SMA Don Bosco. Bagi anak-anak, bagi teman-teman, orang tua, ya kesannya adalah naik kelas, karena dari SMP ke SMA. Tapi bagi saya pada waktu itu suatu hal yang tidak mudah juga, karena ya itu dulu
SPG sehingga masih banyak guru-guru saya. Kesulitan saya justru dengan guru-guru saya, karena saya dianggap ya kepala sekolah SMP, karena beberapa guru anaknya juga saya ajar juga di Domenico Savio itu. Bahkan sampai pada waktu kali pertama saya rapat awal tahun 2004 itu, ada guru saya yang pada saat saya memberikan pengantar, dia menyampaikan kepada saya instruksi bener. Saya pesan, ini SMA Don Bosco, bukan SMP Domenico Savio. Pada waktu itu saya belum bicara banyak, baru mengenalkan diri saya, terus diinstruksi kayak gitu, hati saya sebagai seorang kepala sekolah baru berhadapan